perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh, aku tak akan goyah, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku rasakan kasih sayang di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Yang Tuhan Yesus Kristus kasih, selamat siang, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi anak-anak SMTPI, Bapak Ibu, Saudara-saudari di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran anak-anak, Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita. Selanjutnya, kami mohon perhatian untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Kebaktian anak remaja Klasis GPM Kota Ambon saat ini sekaligus mensyukuri Hari Pendidikan GPM dan Hari Anak Nasional yang dilayani oleh Pendeta J. Peter P. Kedua, majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani. Pembacaan Alkitab dari Filipi 2 ayat 19 sampai 3 ayat 1a. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Jukulele Getsemani, duet Menara Kasih, solo Pniel, paduan suara Betel, dan Angel Voice. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 14. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Anak-anak, Bapak Ibu, Saudara-saudari, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru anak-anak, Bapak Ibu, Saudara-saudari menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 28 Juli 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon
Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Anak adalah anugerah Tuhan yang berharga dan tak ternilai oleh apapun. Karena itulah, hak dan kebutuhan mereka selalu menjadi kegelisahan orang tua untuk tetap terpenuhi. Apalagi anak-anak di negara ini menjadi tanggung jawab semua elemen di bangsa kita. Anak di GPM pun menjadi warisan yang unggul bagi masa depan gereja, dan mereka harus dipersiapkan sejak dini, dijaga dan dirawat, tapi juga dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan dan kebenaran yang kuat. Mereka mungkin berbeda latar belakang, entah lingkungan keluarga, kualitas pendidikan, layanan publik, hingga ke taraf diperlakukan oleh orang lain. Tapi tidak ada alasan untuk saling membedakan di antara kita, anak dan remaja GPM yang ada di Klasis Kota Ambon. Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh sio sayangi rasa sayang badane. Yeah. Kita mungkin datang dengan tampilan yang berbeda, warna kulit yang tak sama, sekolah pun beragam. Bahkan ada di antara kita yang harus berjuang untuk dirinya serta membantu keluarga di tengah kerasnya hidup di kota Manise ini. Tapi semua anak hanya punya satu mimpi yang sama untuk meraih masa depan. Mimpi itu mereka tinggikan dan harapan untuk didengar semua kita, sebab mereka dilahirkan untuk suatu maksud yang mulia, rencana indah Allah yang telah dinyatakan sejak mereka dikandung ibu. Dan istimewanya, anak-anak GPM, anak-anak Klasis Kota Ambon, anak-anak Maluku, anak-anak Indonesia telah digariskan lebih dari pemenang. Tak ada alasan untuk semua anak tak meninggikan semangat. Bak angin dan gelombang pun ibarat api dan batu karang, bermain dengan matahari dan berkawan dengan rembulan, berdiri, melangkah, dan berlari merebut masa depan. Tentu dengan teladan yang Tuhan Yesus ajarkan dan jaminan semua elemen bangsa, anak terlindungi, Indonesia maju. Merebut masa depan oleh si sayangi rasa sayang badane. Tinggikan semangatmu, tinggikan, tinggikan semangatmu, tinggikan. Oh, kita telah digariskan
selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku. Cincang burung menyambut sang surya, hangat cahaya kemuliaan. Kuncup bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, kekuatan ku mau bersaksi bagimu. Madaku tatamu dan abadi selama-lamanya. Selamat siang anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus serta pengasuh. Shalom. Mari kita mulai. Allah menciptakan langit dan segala isinya, termasuk menciptakan dan merawat kehidupan semua anak dan menaruh masa depan yang cemerlang pada mereka. Oleh cinta dan kasih sayang Yesus Kristus, Ia telah menyelamatkan kita dan menjadi teladan seorang guru pun gembala yang menyatakan kebaikannya sepanjang masa. Dan melalui kuasa Roh Kudus, Ia telah berkuasa menghidupkan dan memulihkan kehidupan gereja untuk meneladani Kristus dan menjadikan kita semua sebagai kawan sekerja Allah yang terpanggil melindungi segenap anak bangsa demi kemajuan bumi Nusantara. Damai sejahtera Allah menyertai semua anak, orang tua, para pelayan dan pengasuh yang sama-sama bersekutu dalam kebaktian Minggu Gereja Anak dan Remaja Klasis GPM Kota Ambon, sekaligus peringatan Hari Pendidikan GPM dan Hari Anak Nasional tahun 2024. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah nats pembimbing kita. Come on.
ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Sebab kasih setiamu melebihi langit dan kebaikanmu sampai ke awan-awan. Kami memujimu, ya Allah, yang menciptakan masa depan gemilang atas kami semua. Karena itu, anak-anakku, marilah kita menyanyikan syukur atas kebaikan Tuhan itu bersama teman-teman kekasih kita dari Jemaat GPM Bet Abara dengan pujian Mari Bernyanyilah.
Pujilah Tuhan di setiap waktu. Madakanlah syukurmu kepadanya. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Sebab keagungannya dinyatakan. Kebesarannya mengatasi segala langit. Dan perbuatannya ajaib dinyanyikan segala insani. Dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan telah bekerja menatah dan merawat hidup kita, anak-anaknya, demi kemuliaan Allah. Bersama pemazmur kita berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan telah berbuat baik atas kita, maka pujilah namanya yang kudus dengan tembang pujian. Angkat donci, puji Tuhan, dan segala yang bernapas bersama paduan ukulele Jemaat GPM Shalom. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dengan sukacita kita menyanyikan Mada Syukur Tiop Tahuri bersama teman-teman kita paduan ukulele GPM Nasaret. Thank
hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari dengan hati yang gembira kita memuji Allah kita. Dengan bersama-sama kita berdiri dan mengidungkan pelengkap Kidung Jemaat nomor 16. Mari kawan-kawan menyanyi gembira. Perenungan anak dan remaja GPM di Klasis Kota Ambon.
Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan, dari semua kepalsuan dunia. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengakui dosa dan kesalahannya dengan jujur di hadapan Allah, terimalah pengampunan dosa daripadanya, seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 1 dan 7. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di siang ini kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a. Sebelum kita membaca sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena di siang hari ini kami akan membaca sabda kebenaran firman-Mu. Curahkanlah roh-Mu yang kudus bagi kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, dapat kami maknai dan kami amalkan itu dalam hidup sehari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai pasal 3 ayat 1a, yang berbunyi, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus.
Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Beta menyapa, selamat siang, shalom. Ada sukacita? Kurang besar. Ada sukacita? Kayak akan sing serempaka. Satu kali lah ya. Ada sukacita? Ibu Pendeta stop sampai sini juga, jangan sampai dong suara habis toh. Hari ini ketong semua berkumpul merayakan Hari Anak juga Hari Pendidikan GPM. Siapa yang tahu tema Hari Anak Nasional? Tanggal berapa tuh? Siapa yang bisa acungkan tangan lalu bilang? Siapa? Sing ada? Siapa yang bisa? Hari Anak tanggal berapa? 23 Juli. Bukan Juni, ada yang bilang Juni kayaknya ya. Lalu Hari Pendidikan GPM. Tema Hari Anak Nasional itu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Bisa bilang sama-sama dengan Ibu Pendeta, 1, 2, 3. Anak Terlindungi Indonesia Maju. Sementara tema Hari Pendidikan GPM, meneladani Kristus dan raihlah masa depan. Meneladani Kristus dan raihlah masa depan. Sama-sama 1, 2, 3. Meneladani Kristus dan raihlah masa depan. Itu 2 tema dan 2 hari yang kita selenggarakan bersama-sama. Di dalam Hari Anak Nasional ada 6 subtema. Yang tadi dibilang anak terlindungi Indonesia maju. Yang pertama tuh anak cerdas berinternet sehat. Jadi yang mobile legend tuh yang boleh. Karena nanti menyita waktu belajar. Toh? Ada yang sebuah bisi-bisi, Ibu Pendeta lihat dari sini. Ibu Pendeta sing tahu dong pung level apa? Diamond kah, apakah? Toh? Biasanya gitu. Kemudian yang kedua, suara anak membangun bangsa.
Yang ketiga, Pancasila di hati anak Indonesia. Yang keempat, dare to lead and speak up. Anak pelopor dan pelapor. Jadi kalau ada kejahatan, langsung melapor. Bisa speak up, bisa bicara. Lapor di orang tua, atau orang-orang dewasa, atau mampu menyatakan suaranya dengan ke polisi bisa, atau di gereja bisa, atau orang sekeliling. Berani berbicara. Kemudian pengasuhan layak untuk anak, digital parenting. Karena kita sudah ada di abad-abad digital. Dan yang keenam, anak merdeka dari kekerasan. Perkawinan anak, pekerjaan anak, dan stunting. Jadi anak-anak sehat dan bahagia. Itu cita-citanya negara juga gereja ini. Itu cita-citanya orang tua. Cita-citanya para pengasuh. Cita-cita kita semua anak-anak. Semua mau sehat dan bahagia kan? Semua mau punya masa depan? Mau. Semua mau mengikuti Kristus sebagai teladan? Mau. Karena itu Ibu Pendeta mau minta tolong dong satu. Bisa? Siapa yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Ini bukan hukuman. Ini memang dia punya tugas ada. Siapa yang bawa HP di tangannya? Angkat dia peng HP. Setidaknya satu baris satu. Satu baris satu. Ada? Pasti ada toh. Ada, coba angkat HP-nya. Angkat HP-nya dan tangannya. Ya, bisa. Kalau yang seng ada nanti baku bantu. Oke, yang angkat HP, yang punya HP di tangan, Ibu Pendeta mau minta tolong. Buka bagian kamera. Ikut ya, ikut aba-aba. Buka bagian kamera. Itu kamera selfie kah kamera luar? Kebanyakan kamera selfie toh. Ya, oke. Ibu Pendeta minta dong semua selfie dengan teman-teman. Boleh kan? Ibu Pendeta Beta minta izin komisi. Boleh? Satu baris satu, semua sama-sama ya. Dengan hitungan yang Ibu Pendeta hitung. 1, 2, 3. Sudah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Kalau sudah, tutup HP-nya kembali. Tutup HP-nya kembali. Jangan lihat dulu. Jangan lihat, selfie saja. Jangan lihat saja. Jangan lihat dulu, selfie saja. Oke, sudah? Masukkan HP-nya lalu ketemu dengar berita firman Tuhan. Sebentar habis khotbah baru Ibu Pendeta mau bilang, kenapa Ibu Pendeta minta dong buka kamera dan selfie bersama dengan teman-teman. Oke? Kembali ke Alkitab, ya. Kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai Filipi pasal 3 Filipi pasal 3 ayat 1a. Dengan judul Timotius dan Epafroditus. Yang merupakan teman bahkan juniornya Paulus. Mau dibilang ini anak-anaknya Rasul Paulus. Siapa yang nama Paulus di sini? Ya, semoga dia memiliki sifat seperti Paulus. Toh? Paulus, Paulina, pokoknya semua itu sama. Jadi Paulus ini punya anak-anak buah atau punya anak-anak atau punya adik-adik, punya anak-anak. Itu namanya Timotius dan Epafroditus. Ada dua karakter yang hampir sama yang membuat Paulus memberikan kepercayaan pelayanannya kepada dua orang ini. Mari kita lihat satu-satu. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius?
di ayat 19 dia bilang apa? Dia mau kasih kirim Timotius. Kenapa dia memilih Timotius? Yang pertama, karena Paulus bilang di ayat 20, tak ada seorang padaku yang sehati, sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kepentinganmu ini jemaat Filipi. Jadi Paulus merasa ketika Paulus mau mengirim Timotius, Paulus sudah menimbang, Rasul Paulus sudah menimbang bahwa yang dia percayakan memiliki sifat-sifat dan karakter seperti yang Timotius miliki. Sehati, sepikir, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat, kepentingan orang lain. Supaya jemaat itu bisa bertumbuh sesuai dengan teladan Kristus. Kemudian di ayat 21 Paulus bilang, yang lain tuh sing. Karena yang lain itu hanya cari kepentingan sendiri. Sing sama dengan Timotius. Timotius melakukan semua hal yang di ayat 10 bilang, untuk kepentingan Yesus Kristus. Kepentingan siapa? Yesus Kristus. Karena tadi di nats pembimbing kan katong sebaca toh. Siapa masih ingat nats pembimbing? Kristus bilang kepada murid-murid waktu Kristus basuh kakinya murid-murid. Kristus bilang, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saling membasuh kaki, saling merendahkan diri untuk melayani orang lain. Itu karakter yang harus dimiliki sebagai orang-orang yang akan dipilih menjadi pemimpin. Meneruskan karya-karya penyelamatan Allah, meneruskan teladan-teladan yang guru telah jalankan. Kemudian pada ayat yang ke-22, Paulus juga bilang bahwa dia pun kesetiaan sudah teruji. Bahkan dia selalu menolong. Timotius memiliki sifat seperti itu. Kesetiaannya sudah teruji. Timotius sangat setia. Kalau dapat suruh, dia bikin. Dia sampai bikin ini dulu. Dan begitu juga harus anak-anak. Kalau mama suruh belajar, papa suruh belajar, mesti belajar. Jangan bermain Mobile Legend dulu, kah? Ada apa lagi? Apa? Apalah itulah. Jangan pasang status dulu, toh? Mau belajar saja, hai guys, mama suruh beta belajar nih. Akhirnya saya belajar duduk perhatikan status. Terus kalau ada status yang tak kena, mulai WhatsApp tamang, Silia dia pun status sing. Toh? Jam belajar itu taruh HP. Walaupun nanti ada PR-PR biasa di dalam kelompok, biasanya begitu. Jangan salah gunakan. Kalau memang belajar pakai WhatsApp grup, parlia PR atau Google, parlia kisi-kisi. Jampi di media sosial, game-game online tuh atau film-film. Apalagi kalau film-film Korea toh, dong suka. Yang anak-anak remaja mana angkat tangan? Dong ada nonton, yang perempuan bisa tahu apa laki-laki lah keseng. Dong ada nonton film Korea apa yang lagi in? Nah, semua pun judul ada. Banyak kan? Atau ikuti K-pop idol toh? Ibu pendeta cuma tahu Blackpink, Army itu toh? Lalu kemudian BTS, lalu kemudian EXO, semua begitu semua. Sampai kadang-kadang lupa belajar. Sampai padahal majelis jemaat sudah mulai putar lagu wajib belajar.
atau pengurus unit datang, atau pengasuh datang. Kemudian yang berikutnya, ayat 23, dialah yang kuharapkan untuk kukirimkan dengan segera. Saking karakter pelayanan itu ada pada Timotius, Paulus sangat mengharapkan supaya dikirimkan segera, karena Timotius sudah siap. Timotius sangat siap meneruskan karya pelayanan Paulus di Filipi. Kemudian yang kedua, Epafroditus. Kita lihat, sama seperti Timotius, tapi Epafroditus ini sedikit lebih senior. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi kalau Timotius tuh anak tanggung, lalu Epafroditus tuh anak remaja, begitu. Nanti Paulus tuh ya pemuda majelis lah di atas-atas. Paulus bilang, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku, teman sekerja, serta teman seperjuanganku. Jauh-jauh beda. Ketika Rasul Paulus menyebutkan bahwa Epafroditus adalah saudara, teman sekerja, teman seperjuangan, itu berarti kita melihat ada karakter yang Epafroditus tunjukkan sehingga Paulus mau menyebut dia seorang saudara. Berarti dia setia sama seperti Timotius. Berarti dia sungguh-sungguh, berarti dia tekun, berarti dia punya semua karakter yang dimiliki sehingga Rasul Paulus menaruh kepercayaannya. Dan yang paling penting, di ayat 26, Rasul Paulus menulis bilang bahwa Epafroditus sangat rindu kepada jemaat sekalian. Karena Epafroditus tahu jemaat susah dan sedih waktu jemaat dengar Epafroditus sakit. Itu berarti Epafroditus memiliki tempat yang istimewa di hati jemaat. Orang yang sangat disayangi, orang yang sangat dicintai oleh jemaat itu. Toh? Kalau jemaat suka seseorang atau suka orang tuh berarti orang itu baik toh? Orang itu apa? Baik. Suka tolong menolong, tulus, sing makan puji, toh? Sing suka baca cerita orang, sing gibah, toh anak-anak sekarang bilang toh. Apalagi kalau keluar bermain lah dong punya istilah maksi gib kah, makan siang gibah. Anak-anak sekarang. Sing makan, sing gibah, sing makan, katanya gitu. Tidak, Epafroditus sangat tulus sehingga jemaat sangat menyayangi dia. Bahkan di ayat 27 bilang bahwa dia sakit, nyawanya nyaris mati. Tapi Tuhan punya rencana yang besar atas seluruh kehidupan Epafroditus sehingga Allah mengasihinya dan sukacitanya diberikan karena dia sembuh. Karena itu Paulus mengirimkan. Jadi ada dua tokoh dengan sifat yang hampir sama, sifat yang 11-12 sama. Cuma berbeda-berbeda level saja. Mereka memiliki kesetiaan, mereka memiliki ketulusan, mereka memiliki kemampuan untuk mementingkan orang lain. Mereka tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, sepaham. Dan kalau mereka mampu melakukan semua itu dan Paulus menaruh kepercayaan kepada mereka, berarti mereka adalah orang-orang yang mampu bekerja sama. Dan karakter-karakter itu yang harus kita miliki, yang harus semua anak-anak miliki. Tulus, setia. Setia tuh bikin semua. Kalau dapat suruh tidur, besok pagi mau sekolah, tidur. Jangan pura-pura, pas mati lampu, lah bermain HP dalam selimut, jangan.
Kalau dapat suruh pi sekolah. Jangan pura-pura sakit lalu bilang, aduh mama, ibu guru deng mama. Kalau bajalan dapat suruh pi sekolah minggu. Jangan singgah di rumah orang lalu cerita den tamang. Bilang gini kata, ngalah tar usah kakak pengasuh itu yang pun tugas, anto terlalu marah. Padahal para guru sekolah minggu dan pengasuh dalam seluruh mereka punya keterbatasan, ketegasan, ada kepedulian terhadap semua anak-anak. Mereka mau meluangkan waktu supaya bisa mengajar kita anak-anak untuk memiliki pengetahuan Alkitab dan bertumbuh di dalam pengetahuan itu untuk menjadi anak-anak yang memiliki masa depan, anak-anak yang bertumbuh dalam firman Tuhan. Pengasuh, subkomisi di jemaat, para pendeta di jemaat, komisi di klasis, dan sebagainya. Pendeta-pendeta, orang tua, ibu-ibu guru, semua orang dewasa. Karena itu kita harus mampu menunjukkan karakter-karakter yang bersyukur, berterima kasih karena anak-anak Kota Ambon, Maluku itu bertumbuh di dalam pengawasan komunal, pengawasan kelompok bersama. Ada anak-anak yang tidak memiliki akses seperti kita, fasilitas-fasilitas seperti kita. Walaupun dengan semua keterbatasan kita, mungkin HP yang terlalu update, bukan iPhone atau segala macam, tapi katong masih pun ada rumah, ada orang tua yang mengasihi katong, ada wali yang mengasihi, ada om, tante, ada semua orang. Ada guru di gereja, ada guru sekolah minggu yang masih mau mengajar, ada pendeta yang masih ada, majelis jemaat, pengurus unit, dan semua orang. Karena itu bersyukurlah dan mari dengan rasa syukur kita mampu membangun diri kita sebagai anak-anak yang memiliki masa depan. Timbulkanlah karakter-karakter seperti Timotius dan Epafroditus karena suatu saat nanti semua kita akan diberikan tanggung jawab pelayanan. Kalau mau orang percaya kepada kita, kita harus bangun dari sekarang. Dan itu harus dipupuk dari sekarang. Dong mau bikin itu? Dong mau? Seperti Timotius dan Epafroditus? Mau seng? Bukan berarti ibu pendeta bilang Timotius nih Epafroditus lalu dong mau bilang kata seng ibu pendeta betul saya mau jadi pendeta, bukan. Tapi mau dipercaya orang untuk menjadi pemimpin karena memiliki karakter-karakter yang Timotius dan Epafroditus punya itu. Mau tidak? Semua mau menjadi pemimpin di masa depan? Kurang besar. Ibu pendeta tanya sekali lagi. Semua mau menjadi pemimpin di masa depan? Dong mau lihat siapa yang jadi pemimpin di masa depan, seng? Mau seng? Dong lihat di kamera yang tadi dong foto itu. Semua angkat HP-nya. Lalu lihat. Perhatikan semua selfie-selfie seng usah malu-malu. Itu kalian punya gambar diri yang telah Yesus ciptakan. Itu adalah Timotius dan Epafroditus masa depan yang akan dipercayakan oleh bangsa, negara, keluarga, jemaat, masyarakat, dan gereja ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Ikuti teladan Kristus. Angka HP semua. Semua HP diangkat, yang punya HP yang bawa boleh. Selfie sekali lagi bersama dengan teman-teman dari berbagai sisi. Itu adalah karya ciptaan Allah yang agung. Jadi saya usah selfie pakai filter. Tidak perlu. Jangan kasih terang sampai 100, tidak perlu. Kita hadir dengan keberadaan kita karena Tuhan telah menciptakan kita begitu indah. Saya perlu kasih cekung-cekung dagu.
Sem perlu kasih bibir-bibir merah, sem perlu. Semua adalah anak-anak Tuhan yang begitu cantik dan tampan. Anak-anak Maluku. Tidak perlu. Kita tidak perlu pakai segala macam metode di HP untuk merubah keberadaan kita. Karena kita ada sebagaimana kita ada, dengan seluruh keberagaman kita, dengan kulit kita yang berwarna-warna, mau coklat, mau kuning, mau hitam, mau abu-abu, mau apa saja. Warna rambut kita, bentuk rambut kita, senyum kita, dalam pertumbuhan kita. Karena itu bertumbuhlah dengan kasih Tuhan. Dan jadilah teladan dari setiap jenjang usia kita. Dan teladanlah meneladani Kristus supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Anak-anak dan seluruh pengasuh orang tua, tibalah saatnya kita untuk mengaku iman kita dan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, kita semua diundang berdiri untuk kita mengaku iman kita. Aku percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut dari paduan ukulele Getsemani dan diikuti persembahan pujian duet dari Jemaat Menara Kasih. Shalom, selamat Hari Kanak teman-teman. Hari ini Katong dari SMTP Jemaat Getsemani akan menyanyikan lagu dalam bahasa Ibrani sesuai Mazmur 121 ayat 1 yang dibawa perikop Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Israel.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak, para pengasuh, mari tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah tanda syukur kami di saat ini, dan biarlah semua pemberian ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui pelayanan dan kesaksian di gereja ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan solo dari Jemaat Piniel, paduan suara Bethel dan vokal grup Angel Voice yang merupakan mantan peserta Badar 2024 dari Klasis Kota Ambon.
Kelelahan
Terima kasih untuk semua persembahan pujian, paduan ukulele Getsemani, duet dari Menara Kasih, solo dari Peniel, paduan suara Betel, dan Angel Voice. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak, para pengasuh, para pelayan Tuhan, semua kita yang hadir di hari ini, kita akan berdoa syafaat. Karena itu, mari ketong tenang, dan ketika Ibu Pendeta bilang, kami menyebut nama kami masing-masing, anak-anak menyebut dong pun nama-nama sendiri dalam hati. Dan juga orang-orang yang kami kasihi, lalu bilang papa, mama, dan semua orang yang katong kasihi, saudara bersaudara. Mari, katong bersatu di dalam doa. Kita tenang, jangan ada yang pergi di kamar-kamar mandi, toilet, nanti dulu katong mau sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Allah Bapa di sorga dengan tuntunan Roh Kudus. Kami yang hadir di sini, yang namanya Tuhan kenal, kami menyebut nama kami masing-masing. Dan juga orang-orang yang kami kasihi, kami menyebut mereka. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua kami. Engkau mengenal kami dengan seluruh kehidupan dan latar belakang kami, anak dan remaja di Klasis Kota Ambon, Gereja Protestan Maluku. Kami yang bertumbuh, kami dalam usia-usia sekolah kami dalam jenjang-jenjang pendidikan kami dalam pergaulan kami dengan latar belakang keluarga-keluarga kami dengan kehidupan-kehidupan sosial kami. Kami yakin dan percaya kami dengan semua perbedaan kami, watak kami, karakter kami, dengan kebutuhan-kebutuhan kami, dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang kami miliki. Kami datang ya Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami. Kami yakin Engkau mengenal kami anak-anak-Mu. Dan karena itu Tuhan biarlah seluruh hidup kami berkenan kepadamu. Izinkanlah anak-anak kami ini bertumbuh di dalam kasih Allah, menjadi generasi-generasi emas yang memiliki masa depan, menjadi anak-anak pejuang, anak-anak yang mampu berdiri untuk diri mereka, anak-anak yang terlindungi dan melindungi diri sendiri bahkan sesama, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang bergerak maju, menjadi kehidupan yang memiliki kesejahteraan, di mana anak-anak kami bertumbuh dengan semua fasilitas, kebutuhan, dan semua sukacita kebahagiaan yang mereka punya. Karena itu Tuhan, kami datang dan kami menyerahkan mereka. Berkati mereka dalam usia-usia sekolah mereka, ajarkanlah mereka untuk menjadi anak-anak yang tekun belajar, selalu ingin mencari tahu, supaya mereka bertumbuh dalam pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat di sekolah-sekolah, tempat di mana mereka mendapatkan ilmu dari guru-guru mereka. Mereka mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan. Tuhan juga berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Orang tua mereka, ayah ibu maupun wali mereka. Maupun semua orang-orang yang membesarkan mereka. Opa, oma, tante, om, kakak mereka. Dan semua orang-orang yang menaruh perhatian kepada mereka ya Tuhan. Bahkan kehidupan keluarga besar. Biarlah anak-anak kami memiliki tempat untuk bertumbuh, tempat yang nyaman dan aman untuk mereka bertumbuh di dalam kasih kehidupan keluarga. Anak-anak kami boleh bertumbuh dalam seluruh sukacita dan kebahagiaan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang memiliki masa depan yang cerah, karakter-karakter yang kuat, oleh karena dukungan dari kehidupan keluarga. Sehingga mereka terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan tangguh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang bertumbuh di lingkungan-lingkungan gereja. Tempat-tempat di mana mereka bersekolah minggu, tempat-tempat mereka dibesarkan dalam pendidikan Kristen, Gereja Protestan Maluku. Kiranya mereka mau bertumbuh sesuai dengan firman dan kasih yang diberikan oleh para pengasuh, guru-guru sekolah minggu. Melalui pengetahuan-pengetahuan Alkitab, melalui aplikasi-aplikasi yang dilaksanakan, melalui program-program yang gereja rancangkan di mana di jemaat-jemaat di mana mereka tinggal. Mereka bertumbuh dengan jenjang-jenjang
sekolah minggu mereka bersama dengan teman-teman mereka. Kiranya Tuhan mau menuntun mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka dalam kehidupan pergaulan mereka, bersama dengan teman-teman mereka, bermain di tempat yang aman, jauh dari segala macam eksploitasi apapun. Jauhkanlah mereka dari segala macam bentuk kekerasan, dan ajarkanlah mereka untuk mampu melindungi diri mereka. Mereka juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang membuli teman-teman sesama, tetapi menjadi teman-teman yang mau saling tolong-menolong, mau setia kawan, sehingga mereka memiliki teman-teman yang baik dan positif. Dan anak-anak kami ini Tuhan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dimana mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Mereka bertumbuh sama seperti Timotius dan Epafrodis yang bisa diberikan kepercayaan oleh Paulus, oleh karena karakter-karakter yang kuat, sehingga pelayanan-pelayanan tersebut, kepemimpinan pelayanan tersebut diteruskan tongkat estafetnya oleh mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, anak-anak kami yang datang dalam berbagai kehidupan dengan keperluan-keperluan mereka Tuhan penuhi. Anak-anak kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang sedih Tuhan berikan sukacita dan kebahagiaan. Anak-anak kami yang datang dari berbagai macam latar belakang keluarga, kiranya Tuhan kokohkan mereka. Mereka tidak menyalahkan situasi-situasi yang ada, tapi mereka mau menerima dan menjalani seluruh kehidupan mereka untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kasih Allah. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental. Kami yakin Tuhan melalui keberadaan mereka, kami belajar tentang hidup. Kami belajar bahwa kemuliaan Allah dan kasih Tuhan tidak membatasi kami dengan semua kebutuhan yang kami miliki. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami taruh semua anak-anak kami yang datang di hari ini bersama dengan kami beribadah untuk merayakan Hari Anak Nasional dan Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku. Dengan cita-cita yang mulia yang telah ditaruh dan dicanangkan di tingkat nasional sampai di gereja kami. Kami menjadi komunitas-komunitas negara yang mampu melindungi anak-anak kami. Gereja yang melindungi anak-anak kami. Gereja yang membiarkan anak-anak kami tumbuh di dalam pendidikan-pendidikan yang harus mereka emban. Pendidikan-pendidikan yang harus mereka miliki untuk menjadi bekal masa depan mereka. Negara akan menjadi negara yang membiarkan anak-anak bangsa bertumbuh sesuai dengan kebutuhan. Dan menjadi tempat yang aman dengan semua perangkat yang ada. Ya Allah Bapa di sorga, karena itu kami berdoa untuk semua orang yang berperan dan bertanggung jawab membesarkan anak-anak kami, orang tua, keluarga-keluarga, bahkan wali yang ada, teman-teman, guru-guru sekolah minggu, subkomisi di tingkat jemaat dan komisi di tingkat klasis, bahkan sampai di sinode. Kami mendoakan mereka dengan tugas tanggung jawab kami. Kami taruh seluruh kehidupan mereka, semua orang yang mau meluangkan waktu di dalam pelayanan-pelayanan anak. Kasih Allah yang besar selalu ada untuk mereka. Kasih Tuhan yang sungguh selalu ada untuk mereka. Karena itu Tuhan, kami berdoa kepada Komisi Anak Remaja Klasis Kota Ambon, dengan seluruh kehidupan mereka bersama dengan Sekdit PTPU maupun MTK Klasis Kota Ambon, yang mau selalu meluangkan waktu pelayanan mereka agar semua program-program boleh berjalan dengan baik sesuai dengan targetnya. Karena seluruh program-program ini ya Tuhan ingin menunjukkan bahwa gereja peduli terhadap anak-anak, gereja peduli terhadap pendidikan anak-anak kami. Karena itu juga kami berdoa untuk Biro Pendidikan di tingkat sinode maupun sampai semua orang yang mengurus pendidikan di klasis maupun jemaat, bahkan yayasan JBC Tanah Allah. Tuhan Allah Bapa di sorga, semua orang yang mau meluangkan waktu untuk membangun kehidupan anak-anak kami taruh seluruh hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua kami yang datang di hari ini beribadah, semua kami yang bertugas bersama-sama dengan pelayanan-pelayanan yang dijalankan. Mulai dari semua kami yang boleh menyumbangkan talenta,
seluruh bakat-bakat kami untuk memuji Tuhan, paduan-paduan ukulele, paduan suara, persembahan pujian, kami yang bermain musik, yang menuntun jemaat untuk beribadah dalam nyanyian-nyanyian, mau vokal grup, paduan suara, duet, solo, majelis bertugas dari Getsemani, Jemaat Immanuel Karpan, para kolektan dari Jemaat Oraet Labora, Diakonos, Sejahtera, dan semua kami Tuhan, yang begitu banyak memadukan waktu, tenaga, perhatian, kesungguhan kami, agar semua kami boleh datang beribadah kepadamu. Kasih Tuhan jua yang selalu ada untuk kami. Ini semua doa kami Tuhan, dengan semangat untuk menjadi anak-anak yang memiliki masa depan dalam perayaan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2024 dan semangat Hari Pendidikan GPM Tuhan. Kami datang dan menyerahkan seluruh doa kami hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Amin. Penyelamat raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu untuk melaksanakan amanat agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Tuhanku,
Yesus sayang. Orang tua, para pelayan, dan semua rekan pengasuh. Kini kita telah berada di penghujung kebaktian anak dan remaja Gereja Protestan Maluku, Klasis Kota Ambon, yang baru pertama kali dilakukan secara bersama seperti ini. Di depan ini adalah bentuk kehadiran kita semua sebagai anak Gereja Protestan Maluku, anak Maluku, dan anak Indonesia yang mensyukuri hari-hari penuh sejarah bagi kita di kalangan anak-anak, baik Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku tanggal 22 Juli maupun Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Dan kami yang berdiri di depan ini adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab penuh untuk memberi teladan Kristus kepada kalian, dan terpanggil untuk merawat serta melindungi semua anak di sekitar kami sebagai wujud kehadiran Tuhan yang nyata untuk menjadikan semua anak di gereja dan bangsa ini terlindungi dan berjalan bersama-sama sebagai kawan sekerja Allah. Jangan sungkan dan jangan ragu berbicara dan bercerita bagi kami, sebab kami akan menampung harapan kalian dan mendoakannya bagi Tuhan sambil memohon kekuatan untuk dapat memenuhi semua itu. Belajar tanpa rasa takut. Jangan menutup mata dan hati dari kami. Berilah kami rasa aman. Arahkan langkah kami kepada kebaikan. Biarkan kami menikmati masa kanak-kanak yang manis. Jangan rampas hak kami. Ajari kami tentang kasih. Jadilah teladan yang baik bagi kami. Jangan kasar kepada kami. Lindungi kami dari kejahatan. Tolong sayangi kami. Kami telah mendengarkan seluruh harapan anak-anak terkasih. Anak-anakku, terimalah lilin ini yang adalah cahaya kita. Lilin ini, silakan. Yang cahayanya kita imani sebagai cara Tuhan berjalan menyertai kita. Cahayanya menerangi langkah kita. Cahayanya memberikan kehangatan dan membuat kita semakin berani di tengah gumulan zaman ini. Berjalanlah dengan cahaya kasih-Nya dan teruslah kalian bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat diundang berdiri.
bersamaku. Dimana-mana saja, siang ataupun malam, biar iblis mengalah, Yesus bersamaku. Jemaat kekasih Kristus, anak-anak, orang tua, para pengasuh, para pelayan, dan kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi akhirnya berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Niscaya hidup kita, terutama hidup anak-anak ini, akan terlindungi dan tidak akan binasa. Pengharapan mereka tidak akan sia-sia dan teladan Kristus akan menerangi masa depan mereka. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk dapat bersinar, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian anak-anak, orang tua, pelayan, kita semua. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa syukur. Ibadah selesai, selamat merayakan Hari Anak Nasional walaupun sudah lewat dan Hari Pendidikan GPM. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom.